Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi perkakas tangan yang rusak. Yang pertama, kenali kerusakan perkakas tangan dengan ciri fisik kerusakannya. Yang kedua, kenali penyebab kerusakan yang terjadi pada perkakas tangan. Yang ketiga, analisa cara pemakaian dan penyimpanan perkakas tangan. Selanjutnya, contoh penggunaan alat yang tidak sesuai. Jika pahat digunakan sebagai obeng, maka ujung pahat dapat tumpul dan meleset. Akibatnya bisa mengenali jari tangan atau memukul pengguna lainnya. Selanjutnya, jika menangani kayu atau pemahatan pada alat dengan memakai palu, jika kepala palu longgar dengan gagangnya, maka kepala palu bisa terlempar atau meleset mengenai tangan sendiri serta dapat terbang dan menyerang pengguna lainnya. Selanjutnya, jika alat seperti pahat, baji, atau alat yang memakai palu sebagai pembantu pengerjaannya, di mana kepala pahat sudah melebar, maka kepala pahat yang mungkin dapat berdampak pada pecah kepala tersebut dan serpihannya yang tajam bisa terbang menuju orang lain. Selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi pada peralatan perkakas tangan, yaitu yang pertama tumpul. Kerusakan tumpul sering terjadi pada pahat-pahat kikir, mata gergaji, pisau potong tangan, mata bor, gunting, tang potong, obeng, serta tap dan senai. Lalu keausan atau aus. Keausan sering terjadi pada peralatan untuk memutar benda kerja seperti kunci-kunci pengencang, kunci pas, kunci ring, kunci sok, kunci T. Lalu longgar. Longgar ini biasanya pada gagang palu dengan kepala palu. Untuk alat penjepit seperti ragum dan klem terjadi kelonggaran pada ulir pengunci. Yang kerusakan yang terakhir yaitu patah atau retak. Patah atau retak sering terjadi pada tap atau senai, palu kepala plastik, kikir obeng, pahat, dan pahat-pahat. Lalu kerusakan pada alat-alat penanda, yaitu kerusakan pada penggores. Bagian utama yang sering rusak ialah ujungnya menjadi tumpul. Cirinya bila untuk menggores terasa meluncur lebih ringan pada saat digunakan dan tidak ada bekas goresan pada benda kerja. Untuk menajamkannya kembali, penggores dapat diasah dengan batu gerinda. Lalu kerusakan pada peniti, jangka tusuk, dan jangka hati. Pada pemakaian alat-alat ini sering juga terjadi tumpul, terutama pada bagian ujungnya, peniti, dan jangka seperti halnya penggores. Pada jangka hati, tumpul terjadi pada bagian jarumnya. Tumpulnya bagian ujung jangka dapat diasah dengan batu gerinda. Selanjutnya, kerusakan pada alat-alat potong. Kerusakan pada kikir. Ciri-ciri kerusakannya antara lain gigi pemarut kikir licin bila diraba dengan tangan. Gigi pemarut kikir terlihat banyak yang rontok, bagian sisi kikirnya rusak, dan pada bagian sela gigi kikir terlihat banyak geram atau tatal. Ya, lalu apabila digunakan untuk mengikir, terasa licin atau tidak memarut bahan yang dikikir. Penyebab kerusakannya yaitu umur penggunaan kikir sudah terlalu lama, tidak selalu dibersihkan setelah digunakan, kesalahan pemakaian kikir, dan kikir sering digunakan untuk memukul. Lalu penyimpanan kikir diletakkan secara bertumpuk. Yang kedua, kerusakan pada gergaji tangan. Ciri-cirinya, gergaji tangan yang rusak antara lain yaitu
Daun gergaji sudah tumpul atau permukaan gigi gergaji tidak tajam. Gigi daun gergaji banyak yang potong. Permukaan gergaji terlihat banyak goresan akibat pemotongan. Dan ketegangan daun gergajinya tidak bisa disetel. Penyebab kerusakannya yaitu akibat umur penggunaan daun gergaji sudah terlalu lama. Kesalahan pemakaian gergaji pada saat melakukan pemotongan. Gergaji digunakan untuk memotong bahan yang keras. Lubang kait pada daun gergaji sudah membesar. Dan yang terakhir penyebabnya yaitu kait pengikat kendor pada bagian mur penarik. Yang ketiga, kerusakan pada mata bor. Ciri-ciri kerusakan pada mata bor yang pertama yaitu tumpul pada sisi potongnya. Bagian sisi potong mata bor terpotong, lalu bengkok, dan tangkainya tidak dapat dijepit dengan baik oleh penjepit mata bor. Penyebab kerusakannya yaitu umur penggunaan mata bor sudah terlalu lama, kesalahan pemilihan kecepatan putar mesin bor saat melakukan pengeboran. Mata bor digunakan untuk melubangi bahan yang keras. Pada saat melakukan pengeboran tidak menggunakan cairan pendingin. Dan yang terakhir kesalahan pengasahan mata bor. Dan yang kerusakan pada rimer tangan. Yang keempat, ciri-cirinya yaitu kerusakannya yang pertama aus sisi potongnya sehingga ukuran lubang yang dibuat mengecil keluar dari toleransi yang diinginkan. Dan sisi potongnya ada yang terpotong atau pecah sehingga kehalusan lubang yang diinginkan tidak tercapai. Penyebab kerusakannya yaitu adalah umur penggunaan rimer sudah terlalu lama. Kerusakan penggunaan rimer dan pada saat digunakan rimer tidak menggunakan cairan pendingin. Yang terakhir, kerusakan pada tap dan snai. Ciri-ciri kerusakannya yaitu sisi potong tap dan snai tumpul. Yang kedua, sisi potong tap dan snai patah. Kerusakan penyebab kerusakannya yaitu umur penggunaan tap dan snai sudah terlalu lama, kesalahan penggunaan dalam tap dan snai, kesalahan persiapan lubang yang akan ditap terlalu kecil atau batang bahan yang akan disnai terlalu besar. Dan penyebab kerusakan terakhir yaitu pada saat tap dan snai digunakan tidak menggunakan cairan pendingin. Kerusakan pada alat-alat pemeriksa. Yang pertama yaitu kerusakan pada siku dan siku kombinasi. Ciri-ciri kerusakannya adalah sudah tidak 90 derajat lagi bagian sikunya. Bagian bilah ataupun balok cacat sehingga tidak datar. Penyebab kerusakannya yaitu tidak selalu dibersihkan setelah digunakan dan kesalahan pemakaian siku. Lalu siku sering digunakan untuk memukul dan penyebab kerusakan terakhir yaitu penyimpanan siku diletakkan secara bertumpuk. Yang kedua, kerusakan pada jarum ukur. Ciri-cirinya yaitu jarum tidak menunjukkan posisinya dengan benar. Dan yang kedua, perabaknya sudah tidak peka. Penyebab kerusakannya yaitu tidak selalu dibersihkan setelah digunakan, kesalahan pemakaian, penyimpanan tidak pada ruangan yang mempunyai suhu kamar. Yang ketiga, kerusakan pada mista rambut. Ciri-ciri kerusakannya yaitu utama kerusakannya bila bagian bilah yang tajam sudah cacat. Dan penyebab kerusakannya tidak selalu dibersihkan setelah digunakan.
kesalahan dalam pemakaian, dan penyimpanan diletakkan secara bertumpuk. Lalu kerusakan yang keempat pada jangka bengkok dan kaki. Ciri-ciri kerusakannya yaitu utamanya bila engsel sudah terlalu longgar atau aus. Penyebab kerusakannya yaitu tidak selalu dibersihkan setelah digunakan, kesalahan dalam pemakaiannya, dan penyimpanan pada saat atau setelah digunakan diletakkan secara bertumpuk. Dan yang terakhir, yang kelima, kerusakan pada mal-mal. Dan ciri-ciri kerusakannya adalah pada bagian utama mal cacat. Misalnya, mal radius pada bagian kaliber radiusnya sudah cacat. Penyebab kerusakannya yaitu tidak selalu dibersihkan setelah digunakan, kesalahan dalam pemakaian, dan penyimpanannya pada saat atau setelah digunakan diletakkan secara bertumpuk.